pembimbing, yaitu Dr. Haji Endang Sri Andayani MSI dan juga Dr. Inayati Nuraini Dwi Putri SSI MSc, serta yang terhormat Saudari Linda Agustiningrum yang akan mempresentasikan hasil seminar proposal. Untuk acara yang pertama, langsung saja kepada Saudari Linda Agustin akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Lingkungan Keluarga, dan Self-Efficacy terhadap Potensi Berwirausaha, Studi Lintas Satuan Pendidikan di Kota Malang. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Izinkan saya memaparkan proposal tesis saya dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Lingkungan Keluarga dan Self-Efficacy terhadap Intensi Berwirausaha, Studi Lintas Satuan Pendidikan di Kota Malang. Oke, untuk yang pertama, ini penelitian saya diawali oleh, mungkin bisa di next Mbak Anissa. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara berkembang dengan indeks pembangunan manusianya yang tergolong tinggi di tahun 2020 hingga tahun 2023. Nah, walaupun IPM di Indonesia ini mengalami peningkatan, akan tetapi sebuah fakta dari penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu tidak merasakan kesejahteraan dan yang menjadi salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Nah, dengan adanya faktor ekonomi tersebut, yaitu faktor ekonomi itu menciptakan suatu usaha baru dapat memainkan peran yang penting dalam perekonomian global karena dianggap mampu gitu ya untuk mengurangi pengangguran dan memberikan pendapatan bagi negara. Nah, next slide Mbak Anissa. Nah, pada dasarnya kewirausahaan ini memiliki peran yang penting gitu bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi jika dilihat pada rasio wirausaha di sini, Indonesia sendiri menduduki peringkat terkecil daripada negara-negara tetangga di Asia seperti Malaysia, di mana rasio wirausahanya mencapai 5%, kemudian disusul Thailand, rasio wirausahanya 4,5%, kemudian ada Vietnam 3,35% dan baru Indonesia 3,1%. Nah, dengan adanya rasio wirausaha Indonesia yang hanya 3,1% itu dibutuhkan gitu ya penanaman motivasi kewirausahaan sejak dini untuk menumbuhkan minat berwirausaha. Nah, mengingat banyaknya jumlah populasi di Indonesia, ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi bidang perekonomian, misalnya minimnya lapangan pekerjaan. Nah, ini berdasarkan data dari BPS tahun 2023, di Indonesia sendiri tingkat penganggurannya itu mencapai 5,32%. Nah, akan tetapi walaupun pengangguran di Indonesia ini sudah mencapai 5,32% dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sebuah fakta dari penelitian terdahulu ini menjelaskan gitu ya pasti akan mengalami kenaikan lagi pada tahun berikutnya karena setiap tingkat pendidikan itu akan mencetak suatu lulusan baru dan banyak kurang mempersiapkan penyediaan lapangan pekerjaan. Next, Mbak Anissa. Nah, ini ada data terbaru juga dari BPS, ini mengenai TPT, di mana lulusan sekolah menengah atas ini penyumbang TPT terbesar, di mana 9,93%, kemudian disusul oleh sekolah menengah kejuruan ini 8,70%, baru lulusan perguruan tinggi penyumbang TPT sebesar 7,99%. Nah, hal tersebut itu memang ditunjukkan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memang tidak sebanding dengan tenaga kerja yang ada di Indonesia yang mencapai 93,7%. Nah, oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi pengangguran adalah dengan berwirausaha. Next, Mbak Nisa. Nah, berdasarkan hal tersebut, ini sebuah fakta gitu ya, menunjukkan bahwasannya berwirausaha ini terdapat banyak sekali hambatan, baik itu dari sisi eksternal maupun internal, seperti
seperti kurangnya penilaian kewirausahaan di masyarakat, sikap masyarakat yang negatif terhadap wirausaha muda, dan pengaruh teman, serta kurangnya dukungan keluarga. Selain itu, bisa terkendala keuangan, manajemen bisnisnya, kemudian teks yang tinggi, dan infrastruktur yang tidak memadai. Serta dari sisi internalnya, ini kurangnya keterampilan, kepercayaan diri, kurangnya kemampuan mengambil resiko, dan kurangnya motivasi diri. Next, Mbak Nisa. Nah, berdasarkan hambatan itulah di sini literasi keuangan, lingkungan keluarga, dan self-efficacy ini memiliki peran yang krusial dalam intensi berwirausaha, di mana literasi keuangan di sini dianggap penting karena dapat membantu individu dalam membuat keputusan keuangan yang tepat hingga mempengaruhi ketersediaan mereka untuk terlibat dalam kewirausahaan. Nah, begitupun dengan lingkungan keluarga. Nah, dengan adanya dukungan dan sumber daya dari keluarga, itu dapat membentuk suatu persepsi dan motivasi dalam wirausaha. Begitupun dengan self-efficacy yang dapat meningkatkan hubungan dan mendorong individu tersebut untuk berwirausaha. Nah, di sini dipersempit lagi bahwasannya di Kota Malang sendiri itu kan merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur dengan kondisi masyarakat yang heterogen dan banyak pendidikan yang setiap tahunnya itu menghasilkan lulusan baik dari tingkat SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Nah, dengan wirausaha lah dikatakan dapat mengantisipasi naiknya angka pengangguran. Sehingga tujuan penelitian ini adalah bisa di next Mbak Anissa. Nah, yang pertama adalah mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap intensi berwirausaha. Yang kedua, mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap intensi berwirausaha. Yang ketiga, mengetahui self-efficacy terhadap intensi berwirausaha dan mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap intensi berwirausaha. Selanjutnya, kegunaan penelitian di next, Mbak Nisa. Ini yang pertama ada kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kegunaannya teoritisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat memperkuat, menolak, ataupun merevisi teori terkait entrepreneur event model dan theory of planned behavior. Kemudian kegunaan praktisnya ini bisa bagi pengambil kebijakan dan bagi orang tua. Next, Mbak Nisa. Ya, untuk selanjutnya ini ada definisi operasional. Ini lingkungan keluarga di sini merupakan kemampuan individu untuk membaca, memahami, menganalisa, dan mengelola keuangannya sehingga dapat terhindar dari risiko keuangan. Literasi keuangan diukur menggunakan pengetahuan dasar pengelolaan keuangan, pengelolaan tabungan, pengelolaan tabungan dan investasi, serta asuransi. Nah, kemudian lingkungan keluarga di sini merupakan kondisi dalam keluarga yang dirasakan oleh anggota keluarga yang akan mempengaruhi karakter mereka. Lingkungan keluarga diukur menggunakan relationship, personal growth, dan sistem maintenance. Kemudian ada self-efficacy di sini merupakan keyakinan dalam diri individu terhadap kemampuannya untuk mencapai tujuan atau mengatasi tantangan yang dihadapi. Self-efficacy diukur menggunakan magnitude, strength, and generality. Kemudian ada intensi berwirausaha. Ini merupakan niat atau keinginan individu untuk melakukan tindakan wirausaha yang didasarkan pada keputusan dalam dirinya untuk menciptakan suatu usaha. Nah, intensi berwirausaha ini diukur menggunakan kemampuan berwirausaha dan sikap berwirausaha. Next, Mbak Nisa. Nah, di sini ada dua teori terkait penelitian ini. Yang pertama ada Theory of Entrepreneurial Event Model. Ini dikembangkan oleh Sapiro and Sokal pada tahun 1982. Nah, dalam teori ini terdapat keinginan yang dipersepsikan, kemudian ada kemampuan yang dipersepsikan, dan ada kecenderungan untuk bertindak. Nah, ketiga hal tersebut itu akan bekerja secara bersamaan untuk membentuk intensi berwirausaha seseorang. Nah, jika seseorang itu memandang apabila memulai bisnis adalah sesuatu yang diinginkan,
kemudian merasa mampu untuk melakukan dan memiliki kecenderungan untuk bertindak, maka kemungkinan besar individu tersebut akan memiliki niat atau intensi untuk menjadi wirausahawan. Nah, kemudian yang kedua ada Theory of Planned Behavior. Ini dikembangkan oleh Azen pada tahun 1991 yang diasumsikan bahwa perilaku individu ini dapat diprediksi dari niat mereka untuk melakukan suatu tindakan yang dipengaruhi oleh komponen utama seperti sikap terhadap perilaku, kemudian norma subjektif, dan perilaku kontrol. Next, Mbak Nisa. Nah, kemudian ada pengembangan hipotesis. Ini yang pertama, literasi keuangan berpengaruh terhadap intensi berwirausaha. Ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sejalan. Nah, literasi keuangan ini memainkan peran penting dalam membentuk intensi berwirausaha. Nah, dengan adanya literasi keuangan yang dimiliki individu, ini memungkinkan individu itu merasa siap atau merasa termotivasi untuk berwirausaha. Selain itu, dengan adanya peningkatan literasi keuangan di kalangan calon wirausahawan dapat menjadi strategi yang efektif gitu ya untuk mendorong pertumbuhan kewirausahaan. Nah, oleh karena itu muncullah hipotesis satu, literasi keuangan berpengaruh terhadap intensi berwirausaha. Untuk yang kedua, ini ada lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga dan latar belakang keluarga ini merupakan hal penting yang sangat dekat dengan individu, yang mana sangat berperan dalam mempengaruhi intensi individu ini dalam berwirausaha. Faktor tersebut yang dijadikan apabila lingkungan keluarga ini merupakan lingkungan pertama yang didapatkan oleh individu dan memiliki peran langsung gitu ya terhadap pilihan pekerjaan individu termasuk intensinya dalam berwirausaha. Nah, oleh karena itu muncullah hipotesis kedua yaitu lingkungan keluarga berpengaruh terhadap intensi berwirausaha. Kemudian yang terakhir ini self efficacy berpengaruh terhadap intensi berwirausaha. Ini terdapat beberapa penelitian pula. Self-efficacy ini kan menggambarkan kepercayaan diri individu atas kemampuan dirinya ketika melakukan suatu tujuan tertentu dalam kehidupan. Nah, self-efficacy ini memberikan keterkaitan terhadap intensi berwirausaha karena terdapat keyakinan kuat dalam dirinya. Oleh karena itu, muncullah hipotesis yang ketiga, yaitu self-efficacy berpengaruh terhadap intensi berwirausaha. Next, Mbak Nisa. Nah, kemudian ke rancangan penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis explanatory research. Nah, model penelitian ini adalah sebagai berikut. X1 adalah literasi keuangan, X2 lingkungan keluarga, dan X3 self-efficacy. Kemudian Y-nya adalah intensi berwirausaha. Kemudian di sini muncul X4 jenjang pendidikan, akan tetapi X4 di sini saya perlakukan sebagai variabel kontrol untuk mengetahui perbandingan setiap jenjang pendidikannya, yaitu baik di SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Next, Mbak Nisa. Nah, baik selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah SMA, SMK, dan perguruan tinggi di Kota Malang. Nah, ini data berdasarkan Dapodik tahun 2024 itu terdapat 19.800 siswa sekolah menengah atas, kemudian ada 33.065 sekolah menengah kejuruan, dan 30.640 mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, karena jumlah populasinya ini yang sangat banyak gitu ya, di atas 10.000, maka untuk menentukan besaran sampel yang digunakan ini saya menggunakan tabel Yan, yaitu 1% dari populasi, sehingga didapatkan 198 dari sekolah menengah atas dan 330 dari sekolah menengah kejuruan serta 306 dari perguruan tinggi. Next, Mbak Nisa. Nah, mengingat jumlah sampel tadi yang dirasa cukup besar gitu ya, maka dilakukan proporsi untuk setiap jenjangnya sehingga teknik pengambilan sampel ini adalah proportional random sampling. Nah, random samplingnya ini digunakan untuk menentukan satuan pendidikan dan responden dengan sistem lotre gitu ya, sehingga di sini terdapat distribusinya juga sekalian
di mana SMA 1 Malang ini respondennya berjumlah 50, kemudian SMA 4 66, dan SMA 7 Malang 82. Kemudian di SMK 1 Malang ini 130, SMK 9 73, SMK 12 127. Kemudian di tingkat universitas ini ada Universitas Negeri Malang 100, Universitas Brawijaya 148, dan UIN Malang 58 responden. Next, Mbak Nisa. Nah, kemudian untuk pengumpulan data ini dengan dua cara, yaitu dengan tes dan kuesioner. Nah, tes ini khusus untuk variabel literasi keuangan. Nah, dengan tes saya menggunakan pilihan ganda dengan ketentuan apabila responden dengan jawaban benar ini diberikan skor 1 dan jawaban salah diberikan skor 0. Nah, untuk kuesioner ini semua variabel kecuali variabel literasi keuangan di mana saya menggunakan skala Likert 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak setuju hingga 5 sangat setuju. Nah, kemudian di sini ada analisis data. Saya menganalisisnya menggunakan Structural Equation Model atau SEM berbasis Partial Least Square (PLS). Nah, dalam SEM ini terdapat uji yang pertama ada uji measurement model atau biasa disebut juga dengan outer model ini untuk melihat validitas dan reliabilitas masing-masing indikator gitu ya. Nah, uji outer model ini itu dilihat dari validitas konvergen, validitas diskriminan, kemudian composite reliability, nilai AV, dan kerombah alpha. Nah, kemudian yang kedua ada uji struktural model atau inner model ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antar variabel. Ini dilihat dari R square-nya, kemudian F square, Q square, dan estimate for pet koefisien. Nah, kemudian yang terakhir ada uji hipotesis, ini untuk menentukan uji tes statistik. Nah, jadi untuk mengetahui seberapa jauh keterpengaruhan atau keterpengaruhan antar variabel itu. Nah, uji hipotesis ini dihitung apabila T hitung itu lebih dari T tabel, maka dikatakan variabel tersebut berpengaruh. Nah, begitu pula sebaliknya, apabila T hitung itu kurang dari T tabel, maka variabel tersebut tidak berpengaruh. Nah, baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Linda atas presentasi mengenai proposal tesis yang sudah diajukan kepada dosen pembimbing. Selanjutnya langsung saja kepada pembanding pertama yaitu Saudari Fariha Nur Aini untuk melakukan pembandingan terhadap proposal tesis yang sudah dipresentasikan oleh Saudari Linda. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih ya moderator atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi di sini saya sebagai pembanding satu mengucapkan selamat ya kepada Saudari Linda sudah mencapai pada tahapan seminar proposal. Semoga nanti untuk proses penelitiannya dilancarkan sampai lulus. Nah, tapi dari sekian paparan dan juga proposal yang saya lihat di draftnya itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh peneliti begitu. Nah, yang pertama dimulai dari bab 2-nya. Jadi ketika saya membaca, itu teori pendukung yang memang dijelaskan berdasarkan kajian teori itu untuk self-efficacy misalnya. Dia menggunakan teori self-efficacy oleh Bandura dan juga TPB atau Theory Planet of Behavior by Ajezen. Nah, kalau dari peneliti sendiri, adakah teori-teori lainnya yang digunakan khususnya pada pendekatan kajian teori yang tentang literasi keuangan dan juga faktor lingkungan keluarga yang berpengaruh terhadap intensi berwirausaha. Adakah teori yang mendukung hal ini? Lalu yang berikutnya, yang kedua berkaitan dengan penyusunan instrumen penelitian atau di bab 3 tadi. Bagaimana cara peneliti itu menyusun pertanyaan ataupun pernyataan yang digunakan? Apakah di sini peneliti dalam menyusun masing-masing item kuesioner tersebut itu berdasarkan dari jurnal terdahulu? Misalnya, kalau ada jurnal di Scopus, ada item-item yang memang dimodifikasi atau diadopsi oleh peneliti, ataukah membuat sendiri seperti itu? Lalu dibandingkan dengan item kuesioner sebelumnya.
Lalu yang ketiga adalah berkaitan dengan sampel penelitian. Tadi sepertinya sudah agak menjawab juga, tetapi mungkin bisa dipertegas kembali begitu ya Mbak Linda, terkait dengan cara peneliti untuk mengambil beberapa SMA ataupun perguruan tinggi seperti di SMA 1, SMA 7, SMA 9, lalu juga tadi ada UB, ada UM. Nah, itu apakah ada kriteria-kriteria sendiri? Karena tadi dijelaskan random sampling, apakah bagaimana caranya melakukan itu? Lalu yang terakhir gitu ya, berkaitan dengan alat analisis data, apa sajakah alat-alat yang peneliti pilih untuk melakukan uji validitas maupun SNPLS tadi? Apakah ada bantuan dari apa namanya research manager mungkin seperti Dimensions AI ataupun POP dan sebagainya seperti itu. Nah, lalu untuk saran ataupun mungkin bisa ditambahkan dan dipertimbangkan oleh Saudari Linda, mungkin bisa dipertegas kembali untuk bentuk kerangka berpikirnya gitu ya di bab 2 seperti itu. Terima kasih Mbak Linda atas jawabannya. Nanti saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Pariha. Baik, untuk Saudari Linda, langsung dijawab saja atau mau dilanjutkan untuk pembanding kedua? Boleh langsung dijawab saja Mbak Ica. Baik, silakan Saudari Linda untuk menjawab. Terima kasih Mbak Fariha, pertanyaan yang luar biasa ini ya. Yang pertama terkait teori, ini karena saya meliti mengenai pengaruh gitu ya. Jadi teori yang saya gunakan ini lebih pada variabel Y, yaitu intensi berwirausaha yang tadi sudah tercakup dalam Entrepreneur Event Model dan Theory of Planned Behavior. Nah, kemudian untuk self efficacy sendiri ini sudah termasuk dalam teori plan of behavior dan teorinya Bundura gitu ya. Nah, kemudian untuk yang literasi keuangan ini secara teori itu memang belum, akan tetapi sekali lagi balik lagi ke sini untuk meneliti pengaruh. Jadi yang lebih ditekankan adalah di grand teorinya intensi berwirausaha seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini pemilihan sampling gitu ya. Nah, eh, cara saya adalah tadi ada teknik proporsional random sampling. Nah, pada awalnya untuk menentukan asumsi dulu gitu ya bahwa lebih banyak satuan pendidikan itu negeri daripada swasta. Maka yang dipilih adalah satuan pendidikan negeri. Nah, untuk jenjang SMK sendiri ini kan banyak sekali jurusan. Nah, akan tetapi untuk penelitian kali ini itu diwakili oleh sekolah yang ada jurusan ekonomi dengan teknik. Nah, kemudian disitulah dilakukan random sampling dengan sistem lotre. Nah, kemudian untuk jenjang SMA sendiri dengan perguruan tinggi, ini karena seragam, maka langsung dilakukan random sampling tanpa ada kriteria tertentu. Seperti itu. Nah, untuk analisis data ini saya menggunakan Smart PLS 3 baik dari validitas, reliabilitas, hingga untuk mengetahui keterpengaruhan antar variabel. Apakah sudah terjawab, Mbak Fariha? Sudah, Mbak Linda, terima kasih banyak atas jawabannya. Sudah dimengerti juga. Tadi dipertegas pula untuk yang apa namanya random sampling dengan lotre, lalu juga lebih ditekankan pada grand theory variable dependent gitu ya maksudnya. Oke, terima kasih Mbak Linda untuk jawabannya. Saya kerahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dilanjutkan kepada pembanding kedua, yaitu Saudari Eka Putri Surya. Untuk Mbak Eka, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Mbak Linda atas seminar proposalnya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan saran. Pertanyaan saya yang pertama, dalam variabel lingkungan keluarga terdapat tiga dimensi, yaitu relationship, personal growth, dan system maintenance. Mengapa saudara memilih dimensi tersebut dan apakah ketiga dimensi tersebut sudah mencakup semua aspek yang relevan dengan intensi berwirausaha? Kemudian yang pertanyaan kedua, dalam penelitian saudara, sampel yang diperoleh itu sebanyak 834 orang yang terdiri dari siswa SMK 330, siswa SMA 198, dan mahasiswa sebanyak 308 dari perguruan tinggi.
Mengingat sampel dalam pertanyaan Anda ini cukup besar, bagaimana cara saudara nanti mengatasi masalah misalnya bias non-respon dari sampel dalam proses pengumpulan data nantinya. Dan berikutnya ada beberapa saran yang mungkin nanti bisa menjadi bahan pertimbangan. Yang pertama yaitu pada bagian daftar isi, penulis belum menyantumkan bagian latar belakang. Kemudian saran yang kedua, pada bagian paragraf terakhir pada latar belakang, saudara menyebutkan pernyataan dengan berwirausaha dikatakan dapat mengantisipasi naiknya angka pengangguran di Kota Malang. Tetapi dalam paragraf itu saudara tidak menyebutkan bagaimana kondisi pengangguran di Kota Malang. Nah, saran dari saya, penulis dapat menambahkan data beberapa tahun terakhir mengenai tingkat pengangguran, khususnya tingkat pengangguran terdidik di Kota Malang. Selanjutnya untuk saran terakhir, dapat diperjelas kembali mengenai penomoran pada gambar. Karena saya lihat pada bab 2 kajian pustaka bagian 2.7 kerangka berpikir, gambar kerangka berpikir itu memiliki nomor 2, tetapi pada penjelasannya pada paragraf keempat kalau tidak salah Anda menuliskan 2.5. Itu saja dari saya. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Eka untuk saran dan juga pertanyaannya. Langsung saja untuk Linda Agustin untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Baik, terima kasih Mbak Eka. Ya, yang pertama tadi dimensi relationship, personal growth, dan sistem maintenance. Nah, kenapa saya memilih dimensi ini? Karena didasarkan pada konsep psikologis yang mencerminkan gitu ya berbagai aspek penting dari peran keluarga dalam mendukung pengembangan individu itu, khususnya dalam konteks wirausaha. Nah, kenapa relationship? Nah, konteks wirausaha, hubungan keluarga yang harmonis dan saling mendukung itu akan membantu individu untuk merasa lebih percaya diri dan nyaman ketika mengambil resiko. Nah, jika seorang individu ini merasa mendapat dukungan dari keluarganya, maka mereka lebih cenderung gitu ya untuk mengembangkan intensinya untuk berwirausaha karena ada rasa aman dalam menjalani usaha baru, baik itu dari aspek emosional maupun aspek moralnya. Untuk yang kedua yaitu ada personal growth. Nah, mengapa hal ini tuh penting dalam konteks kewirausahaan, di mana individu ini kan membutuhkan suatu keberanian dan kemandirian gitu ya untuk mengambil keputusan dan menghadapi ketidakpastian. Untuk dimensi yang ketiga yaitu sistem maintenance, ini dalam konteks kewirausahaan sendiri, sistem pemeliharaan di dalam keluarga yang baik seperti memberikan fondasi yang kokoh bagi individu untuk berinovasi dan berwirausaha. Misalnya, adanya aturan yang jelas dalam keluarga, kemudian pembagian peran yang baik, serta dukungan dalam pemecahan masalah, ini dapat menciptakan keseimbangan yang dibutuhkan oleh calon wirausaha, terutama dalam mengelola resikonya dan menghadapi ketidakpastian. Jadi relevansinya ini di sini relationship ini memberikan dukungan emosional dan moral gitu ya. Kemudian pertumbuhan pribadi yang mendorong pengembangan keterampilan dan kemandirian serta pemeliharaan sistem atau sistem maintenance ini yang memberikan stabilitas dan struktur yang penting untuk pengambilan risiko. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ini terkait dengan sampel yang sangat banyak untuk mengatasi bias non-respon gitu ya. Yang pertama yang dapat saya lakukan adalah saya mendesain kuesioner yang mudah dipahami. Misalnya, membuat kuesioner yang mudah dimengerti dan tidak terlalu panjang. Kemudian menggunakan bahasa yang jelas dan tidak bertele-tele serta membuat kuesioner yang langsung to the point sehingga responden ini tidak merasa terbebani. Nah, biasanya gitu ya, bias non respon atau yang sudah kita alami sebelumnya gitu ya. Bias non respon ini terjadi karena kuesionernya itu terlalu panjang dan membosankan. Seperti itu. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah melakukan follow up dengan mengirimkan pengingat kepada responden yang belum merespon. Nah, hal ini itu bisa saya lakukan dengan memberikan jadwal pengingat. Misalnya, 1 minggu setelah follow up pertama dan pengingat terakhir sebelum batas waktu pengumpulan kuesioner terakhir. Gitu ya. Mungkin seperti itu Mbak Eka, apakah sudah terjawab?
Baik, terima kasih Mbak Linda atas jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita sudah melakukan pembandingan dengan pembanding satu dan juga pembanding dua. Kita lanjut memasuki sesi tanya jawab untuk peserta yang ada di dalam room Zoom meeting. Untuk yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand. Silakan kepada Saudara Tri Nurdianso untuk pertanyaannya dipersilakan. Oke. Selamat untuk Mbak Linda ya untuk bisa yang sampai sejauh ini. Pertanyaan saya sih pada gap research-nya saja sih dan novelty-nya, karena dari judulnya itu tiga variabel dari soft APIs lingkungan keluarga dan potensi itu sudah banyak banyak penelitian yang tahu relasinya itu. Bahkan lebih spesifiknya lebih arahnya ke mahasiswa, dan mahasiswa itu lebih spesifik ya, mungkin di pendidikan ekonomi atau di PAP atau di bidang tertentu di situ. Nah, sebenarnya novelty-nya selain dari begitu banyak subjeknya yang dipakai itu apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Saudari Linda, silakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Baik, terima kasih Mas Tri atas pertanyaannya. Ya, izinkan saya menjawab apa gap dan kebaruannya gitu ya. Kalau dari penelitian sebelumnya, ini memang banyak gitu ya, penelitian serupa, apalagi terkait dengan intensi berwirausaha. Nah, akan tetapi pada penelitian terdahulu ini hanya menyoroti dalam satu lingkup jenjang pendidikan saja, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Tri tadi, lebih spesifik gitu ya. Nah, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ini kan menyoroti intensi berwirausaha itu yang dilihat dari sisi literasi keuangannya, lingkungan keluarga, dan self-efficacy di lintas satuan pendidikan, baik di tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Jadi di sini saya lihat gitu ya perbedaan dari masing-masing satuan pendidikannya menggunakan jenjang pendidikan gitu ya yang muncul sebagai variabel kontrol. Seperti itu Mas Tri. Oke, terima kasih Mbak Linda atas jawaban. Baik, langsung saja untuk pertanyaan kedua. Untuk peserta yang ingin bertanya, silakan melakukan raise hand. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau Mbak Nisa, apakah boleh tadi kayaknya ada yang terlewat satu aja ya terkait dengan pertanyaan yang mau saya ajukan kurang satu gitu. Boleh ya? Iya. Iya, tadi Mbak Linda kalau untuk di kuesionernya untuk identitas respondennya apakah selain dengan eh, apa namanya jenjang pendidikan adakah eh, apa namanya pertanyaan lain gitu ya terkait dengan demografi profil responden itu misalnya kayak dari sisi uang saku atau usia dan sebagainya apakah ada pertanyaan seperti itu Mbak Linda? baik, langsung dijawab saja. Untuk identitas responden, saya hanya mengambil identitasnya yang berkaitan dengan nama, kemudian tingkat kelas ataupun semester, kemudian universitas ataupun sekolah. Untuk misalnya uang saku dan lain sebagainya itu tidak saya cantumkan. Nah, yang paling penting di sini adalah universitas ataupun sekolahnya karena nantinya saya akan membandingkan gitu ya sehingga jadi mengetahui mana responden yang memang tergolong dari SMA, SMK maupun perguruan tinggi yang dimaksud. Seperti itu Mbak Fariha. Oke, terima kasih Mbak Linda untuk jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan tanya jawab. Langsung saja kita memasuki pembahasan
kepada dosen pembimbing yaitu Bu Endang dan juga Bu Inayati. Kepada tempat dan waktu saya persilakan. Ya, halo Bu Endang dulu mungkin ya. Iya, boleh Ibu. Oh ya, Bu Endang. Winayati dulu aja, Oh monggo ya, Bu. baik. Baik, terima Bu. kasih Prof. Nansik. Ya, Bu. terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ucapkan selamat ya kepada Mbak Linda Agustin atas apa namanya seminar proposal tesis pada hari ini. Satu yang perlu saya hanya memberikan masukan aja langsung ya karena memang menurut saya Mbak Linda ini sudah konsisten dalam pembimbingan ya dan apa yang diberikan masukan yang diberikan itu sudah dilakukan dengan sangat baik. Semoga kan konsisten terus seperti itu. Nah, pertama adalah penulisan daftar pustaka yang gampang-gampang dulu ya. Daftar pustaka tolong dituliskan juga konsisten ya, Mbak Linda. Dalam artian kalau huruf besar ya huruf besar, kecil ya kecil gitu ya. Jadi jangan berbeda-beda antar penulisannya itu dan silahkan untuk disesuaikan dengan PPKI ya kalau di PPKI yang dianut di S2 pendidikan ini. Kemudian yang halaman 19, Mbak Linda. Halaman 19 sebagai variabel kontrol di sini adalah jenjang pendidikan kan. Maka jenjang pendidikan tuh panahnya ke intensitas berwirausaha. Meskipun dia itu adalah variabel kontrol, tetapi tetap panahnya ke sana karena dia kan fungsinya adalah tetap sebagai yang akan mempengaruhi intensi berwirausaha gitu ya. Itu sih masukan dari saya. Kemudian tadi bagus pertanyaan atau ya, apa yang disampaikan, pembahasan yang disampaikan oleh pembanding bahwa beberapa hal di sini yang yang dibahas ya terkait dengan teori-teori, kemudian teori plan behavior. Nah, di sini plan behaviornya itu masuknya di sisi tentunya intensi berwirausaha. Nah, namun ketika masuk di apa istilahnya di dokumen, di draftnya, tidak terlalu eksplisit disebutkan. Nah, saya kira agar pembaca itu tidak ambigu, maka itu perlu dimasukkan. Oke ya, satu itu. Kemudian pengambilan sampel memang Anda memang cukup apa istilahnya itu ya cukup banyak ya sampelnya karena memang populasinya yang juga besar. Jadi kalau misalnya Mbak Linda ini sudah memenuhi dalam artian kriteria metodologi sampling method yang metode sampling yang benar gitu. Tetapi memang efeknya sampel Anda memang akan besar seperti ini. Nah, ketik meskipun demikian, ketika di apa ya di istilahnya tuh dibagi kepada sampelnya, satuan pendidikannya, maka masing-masing satuan pendidikan itu akan kecil gitu ya, 50 sampai dengan 150. Jadi untuk sekelas paling banyak di sini adalah UB 148. Dan ini tidak sulit untuk menemukan sampel sebanyak 148 di UB gitu ya dengan kapasitas mahasiswa yang sebanyak itu. Nah, saya kira memang tidak mengalami kesulitan, hanya kesulitannya adalah di waktu. Nah, itu yang bisa kalau misalnya memang peneliti sudah oke dengan waktu yang akan diambil adalah akan seperti itu dalam artian 306 ya, 306 kan akhirnya. Nah, 306 masih reliable, masih bisa diupayakan, saya kira masih ya bisa tetap dijalankan meskipun memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, kalau misalnya target Anda itu Scopus, biasanya Scopus itu memang ya 500 di atas 500, tapi nggak apa-apa 300-an mungkin bisa eh, yang penting adalah pembahasannya masih bisa diupayakan. Tetapi barangkali tidak di kuartil yang tinggi. Itu. Oke, kemudian em, karena ini sudah apa istilahnya itu kuesionernya ya, kuesioner.
Nah, kuesionernya ada baiknya kalau saran saya nih, saran dari Bu Inayati, saran dari Bu Inayati di sini kan Anda menuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seringkali namanya manusia pasti memiliki kelemahan gitu ya. Saran saya tidak ditulis 1, 2, 3, 4, 5 meskipun Anda di depan itu dituliskan bahwa 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju dan seterusnya. Kalau saran saya ditulis saja langsung ya berdasarkan apa istilahnya kata-katanya ya sangat tidak setuju, ragu-ragu dan seterusnya. Jadi tidak dituliskan angka karena kalau misalnya responden itu tidak aware terhadap angka itu menunjukkan apa, ini akan menyebabkan pada ya kesalahan dalam pengisian jawabannya. Oke, itu kemudian di sini validitas reliabilitas sudah dibahas ya untuk metode ya. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Jadi setelah mendapatkan data diuji dulu ya validitas reliabilitasnya. Seperti itu kan? Ya, Bu. Ya, karena di sini ketika masuk analisis data langsung bicara SEM gitu loh. Masih belum bicara mengenai uji validitas dan reliabilitas untuk cek daripada hasil kuesioner. Itu ya. Nanti kalau memang masih belum, karena saya masih belum melihat di bab 3 belum muncul uji validitas dan reliabilitas untuk hasil daripada res, apa itu istilahnya kuesionernya nanti. Nah, baru kemudian masuk ke SEM. Nah, di situ siapa Mbak Linda? Hmm, Pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebenarnya saya juga sama ya dengan pembahas sebelumnya. Ini kalau misalnya Anda mengambil dari riset sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan ini Anda ambil dari riset sebelumnya, ada baiknya Anda sampaikan. Kalau memang ini mengadopsi dari riset sebelumnya dan Anda menambah di bagian yang mana sehingga tidak ada unsur plagiasi gitu ya, Mbak, implisit di sini. Jadi itu saran saya kalau misalnya memang itu Anda ambil dari riset sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul, maka ya diharapkan untuk bisa dituliskan saja. Oke ya, kemudian untuk variabel kontrolnya tadi adalah jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan di sini masih belum dijelaskan di metode. Apakah jenjang pendidikan ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk jenjangnya ya S1, S2, S3 dan seterusnya, atau dia dalam bentuk tahun lama pendidikan. Jadi ini tolong diperjelas dan kalau misalnya di apa ada stratanya, ya stratanya apa? Apakah SMA? Kemudian ya Anda tuliskan di metode. Nah, saya kira itu dari saya sementara ini. Ini ada Bu Endang juga sudah on cam. Terima kasih. Semoga lancar Mbak Linda ya turun lapangannya dan konsisten dalam pembimbingan. Oke, terima kasih Prof. Nasik, Bu Endang. Gunun. Baik, terima kasih kepada Ibu Inayati. Langsung saja kepada Bu Endang untuk memberikan masukan kepada saudara. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin Prof. Nasih Bu Ina. Saudara Linda, bisakah ditutup dulu ininya? PPT, bisakah ditutup dulu? Saya mau share screen. Iya, Ibu, sebentar. Bisa. Linda ini masih ada waktu yang cukup untuk revisi. Ya, setelah saya coba baca lagi detail, ternyata memang masih ada beberapa poin yang perlu direvisi dan dikuatkan, Linda. Ya, saya coba tunjukkan.
Oke. Judulmu adalah ini, 3 variabel bebas terhadap intensi berwirausaha nanti menggunakan variabel kontrol dari lintas satuan pendidikan, ya, SMA, perguruan tinggi gitu ya. Baik, gini Linda, kalau saya baca dari awal, cara menyajikan di latar belakang, kamu masih ini ya, bolak-balik gitu. Nanti dirapikan lagi. Sebagai contoh, misalnya saja di bagian alinea pertama, kami itu sudah sampai kepada menjelaskan kalau begitu perlu diberikan kemampuan wirausaha dengan melihat data-data statistik. Tetapi di paragraf berikutnya, kamu bicara perekonomian lagi. Jadi balik lagi. Jadi nanti dirapikan lagi. Yang kamu bahas yang pertama apa? Misalnya kamu menyajikan kondisi perekonomian di Indonesia yang kamu lebih fokus di sini. Ini yang tidak ada penjelasan kamu. Jadi kalau di sini ada peningkatan pertumbuhan ekonomi dari segi lapangan usaha itu kan sebenarnya bagus ya. Tetapi yang kamu kutip di sini mengalami pertumbuhan negatif dari segi pengeluaran. Nah ini kamu nggak ada penjelasan. Apa sih maknanya ini? Ini kan data penting yang kamu perlukan untuk menjelaskan ini loh, materiku ini perlu diteliti. Ya, jadi you berikan penjelasan. Misalnya lagi, walaupun IPM mengalami peningkatan setiap tahunnya, fakta menunjukkan masyarakat Indonesia yang tidak merasakan kesejahteraan dan yang menjadi salah satu penyebabnya tiba-tiba kamu faktor ekonomi. Ini rujukannya juga nggak ada sih. Nah, kamu harus menjelaskan, mengarahkan penjelasanmu ini mengarah pada pentingnya penelitianmu. Emangnya kenapa sih kalau pertumbuhan negatif dari segi pengeluaran, hubungannya dengan tema penelitianmu itu apa? Gitu ya, Linda. Nanti kita coba rapikan lagi. Masih molak-malik. Lalu yang kedua, jika saudara itu belum ada kepanjangan Yojo disingkat, IPM ini sebelumnya enggak ada. Tiba-tiba you pakai IPM. Apa itu IPM? Kan begitu. Dipanjangin dulu, baru disingkat. Untuk berikutnya boleh disingkat. Gitu ya. Jadi itu nanti yang ke bawah juga. Yang kedua, tadi kan ada 3 variabel ini. Ini sudah kamu jelaskan belum? Di bagian latar belakang. Saya lihat sudah sih. Yang jadi pertanyaan, yang perlu kamu tambahkan adalah nanti, misal ya, literasi keuangan terhadap intensi berwirausaha. Bukan sebaliknya, minat berwirausaha menimbulkan dia berminat mempelajari ilmu keuangan. Kan begitu? Enggak begitu kan? Yang kamu tulis, ini yang kok rujuk, kebetulan tuh beda. Mana ya? Nah ini, untuk menjadi wirausahawan, pengelolaan keuangan memainkan peran dalam membentuk intensi. Individu yang memiliki intensi tinggi untuk menjadi wirausaha, mereka cenderung untuk memiliki motivasi yang lebih besar untuk meningkatkan pemahaman
dan keterampilan dalam bidang keuangan lainnya kan beda konteksnya. Semakin dia berminat, maka semakin dia berminat untuk belajar keuangan. Yang utility kan bukan itu. Pemahaman dia terkait keuangan berpengaruh terhadap intensi berwirausaha. Jadi ketika you kutip, itu cek betul apakah sudah sesuai temamu. Yang kedua, kalau penelitian sebelumnya itu sudah dilakukan, cobalah dikritis sedikit ya. Kamu kira-kira ambil posisi gimana sih? Kenapa utility lagi gitu? Kalau sudah pernah diteliti, ngapain diteliti lagi? Itu yang menjadi plusmu itu di situ. Oh, ini sudah banyak diteliti loh. Tapi punya aku enggak begitu. Ya, misalnya tadi kamu, saya lihat dari sisi bisa jadi tingkat level penelitian sebelumnya itu di SMA sendiri, SMK sendiri. Wah, ini punya saya enggak. Mau saya coba rangkum, ingin lihat gimanakah intensi jika dilihat dari sisi jenjang level satuan pendidikan. Jangan-jangan yang sudah di PT itu malah lebih rendah misalnya. Nah itu yang dikuatkan, tidak sekedar melihat penelitian sebelumnya. Ini juga Mbak Linda, sebentar saya tunjukkan. Nah ini loh, kesimpulanmu ini kan tidak merujuk. Kalau kamu tunjukkan udah bagus ini, bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi intensi berwirausaha. Ini kan penelitian sebelumnya, ya, dirujuk dari banyak orang. Ya, tetapi kesimpulanmu, penelitian terdahulu menjelaskan apabila intensi wirausaha secara umum memperhitungkan 3 faktor yang berbeda, yaitu karakteristik demografis, pribadi, dan lingkungan. Kalau saya lihat di sini, yang sudah ada ini tidak ada demografinya. Jadi ketika you mau simpulkan, kalau kamu mau 3 ini dibalik boleh, tapi you coba cari lagi penelitian yang meneliti intensi wirausaha dilihat dari demografis tadi. Jadi you tambahkan. Jadi kesimpulanmu dari hasil baca penelitian sebelumnya sudah bagus ini, tapi ketika you simpulkan berbeda. Itu ya. Nah, jadi sajian di tiap variabel harus ada di latar belakang. You kuatkan lagi. Mengapa you teliti lagi? Yang kedua, tadi menggunakan teori TPB. TPB ya? Lupa saya tadi, coba. Oh ya, TPB. Plan behavior. Di latar belakang, saya enggak lihat teori itu kamu gunakan untuk mengkaji. Nanti di latar belakang ditambahkan, ya. Rasional hubungan antar variabelmu itu kamu payungi dengan teori TPB yang kamu gunakan. Gitu ya. Baik, saya teruskan. Tadi nah ini tadi sudah Bu Ina sudah disinggung tadi ya. Sebagai variabel kontrol yang jika itu kau anggap sebagai kelebihan dari penelitianmu, you harus jelaskan detail di sini. Mengapa itu harus dikontrol dengan satuan pendidikan yang berbeda? Kenapa? Itu justru tidak sekedar ini nanti dilihat dari ini, tidak sekedar itu. Kenapa begitu? Ya, kamu harus pakai silogisme ya. Kalau begini maka akan begitu gitu. Dicoba dijelaskan, ditambahkan lagi nanti sih. Di tujuan tadi Prof. Nasir sudah. Nah ini hipotesismu. Tujuanmu ada 3, hipotesismu. Tujuanmu ada 4, hipotesismu hanya 3. Dicek lagi ya, ini salah di mana? Ya.
Berikutnya adalah di kegunaan teoritis, kamu tidak sekedar ini memperkuat, merevisinya gimana? Kalau ini merevisi itu seperti apa? Kamu jelaskan, tambahkan. Baik, lalu nanti tadi sudah di variabel sudah. Nah, variabel dimensi apa? Ukuran variabel harus sudah dipastikan di kajian pustaka itu memang sudah kau tulis di situ. Misalnya intensi berwirausaha. Indikatornya apa sih? Yang kamu gunakan punya siapa? Kelebihannya di mana? Itu sudah ada di kajian pustaka ya. Harus ada, di bahasan ini harus ada. Itu. Ya, setiap variabel. Itu. Berikutnya adalah seperti saya tunjukkan misalnya ini ada 4 dimensi. Ini punya siapa begitu. Misalnya kenapa sih harus ini yang digunakan untuk literasi keuangan? Apa ini hubungannya dengan intensi berwirausaha? Itu harus kamu jelaskan. Tidak sekedar indikatornya ini. Bisa jadi indikator dari penelitian sebelumnya, bisa jadi di penelitianmu kamu buang karena tidak relate dengan variabel Y-nya. Misalnya begitu. Boleh kamu buang. Tapi jika relate, kamu jelaskan. Kenapa sih asuransi ini kok perlu misalnya? Apa sih relevansinya dengan variabel Y-mu? Mengapa pengetahuan asuransi malah lebih penting gitu? Dibanding bisa, itu boleh tambahkan lagi boleh. Tidak harus persis dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dirujuk kalau itu di negara-negara maju, asuransi itu menjadi sebuah kesadaran pribadi. Kalau di Indonesia belum, bukan menjadi kebutuhan. Kalau di negara-negara maju, asuransi menjadi sebuah kebutuhan. Orang itu sudah ikhlas, sudah sangat membutuhkan asuransi. Di kita enggak. Ya, orangnya berduit aja kadang tidak mau asuransi kan begitu. Kesadaran itu belum ada. Misalnya begitu. Apakah ini memang relate atau enggak? Kalau relate ya enggak apa-apa, dijelaskan. Gitu ya. Baik, yang lain sama. Nah, tadi yang berkait dengan ini panahnya ya kayaknya. Nanti perlu gini Linda, Mbak Linda. Nanti coba dicek di artikel yang kredibel kalau posisi dia itu sebagai variabel moderator itu seperti apa? Penggambarannya. Ya, yang kredibel artikelnya. Memang kalau you analisis posisinya nanti ya sama aja dengan di variabel X ya, di variabel X ya. Bagaimana menyimpulkan segala macam, coba dicari artikel yang kredibel. Berikutnya untuk populasi tadi ya jumlahnya memang sangat banyak. Pesan saya begini, walaupun jumlahnya banyak, ya, tapi sampel saudara itu kan hanya sedikit, 300-an. Proses mengambil jumlah 50, 66 dan seterusnya harus dipastikan randomnya itu tepat. Mewakili ciri-ciri yang ada di populasi. Jangan sekenanya. Nanti yang pilih kalau sekenanya tidak mewakili populasi, hasilnya tidak bisa digeneralisasi. Gitu ya Mbak Linda. Oke, tapi saya kira kamu sudah lengkap paling tidak ya, proposal sudah prestasi, tetapi bahwa proses untuk menjadi lebih baik itu harus ada masukan, ada revisi, nanti beri masukan lagi biar lebih sempurna. Saya kira begitu. Terima kasih, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Endang untuk masukan proposal tesis yang akan diperbaiki oleh Bu Linda. Sudah memasuki tahap akhir, yaitu penutupan dari proposal. Terima kasih kepada Ibu dosen dan juga Bapak dosen untuk masukan-masukan yang akan membangun penelitian tesis dari Saudari Linda dan juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang akan memacu Saudari Linda untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Untuk akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita komentasi dulu sebentar ya. Pada Kanisa, apakah bisa dibantu untuk SS dokumentasi ya, Kak? Iya, bisa. Oke, pada teman-teman silakan untuk on cam. Oke, baik. Bisa ya? Sebelum tutup, Mbak. Iya, Halo. ya, Pak. Ya, Pak Nasik memberi penutup ini ya, nanti ya. Sebentar saja. Iya, baik, Pak. Ya, selaku Kaprodi, saya mengucapkan terima kasih kepada tim pembimbing, Ibu Dr. Endang Sri Handayani dan Ibu Dr. Inayati Rizky Dwi Putri yang telah mengantarkan saudara Linda Agustin Ningrum ya sampai di proposal. Jadi Linda ini termasuk angkatan 2023 yang pertama kali melakukan seminar proposal ya. Untuk itu Pak Nasir Kaprodi selamat kepada Mbak Linda ya tadi banyak masukan ya saran untuk diperbaiki. Memang tujuan seminar ya apalagi nanti ujian tesis akhir tetap ada masukan saran dan perbaikan ya. Itu yang berikutnya ini penting untuk semuanya ya, ini sebagai penyemangat ini Linda ya. Pertama kali pionir, untuk yang lainnya mohon segera untuk melakukan seminar proposal. Kalau sampai nanti tahun ini tidak seminar proposal, Pak Nasik akan membuat ini sidang komisi proposal tesis supaya angkatan 2023 tidak lulus sampai lebih dari 2 tahun ya. Harapannya 2 tahun sudah lulus semua ya. Itu yang terakhir pesan saya selaku Prodi. Jadi sebelum seminar atau ujian tesis H-7 soft copy sudah diberikan ya. Soft copy bahan materinya diberikan kepada pembimbing penguji Kaprodi, hard copy-nya H-5 ya. Dan yang paling penting ini karena S2 ini ya. S2 di pendidikan kita itu boleh publikasinya di Sinta 3. Tapi saran Pak Nasik, kalau bisa jangan Sinta 3. Ya. Karena adik-adik S1 itu banyak yang tembus di Sinta 3. Paling tidak untuk S2, PE, itu di Sinta 2 ya. Di Sinta 2. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi terima kasih pada tim pembimbing, Bu Endang sama Bu Inayati. Saya kembalikan ke moderator untuk ditutup. Oke, silakan. Baik, terima kasih Prof. Nasik untuk masukannya. Untuk terakhir kita lanjutkan kepada sesi dokumentasi. Kepada Kanisa dipersilakan. Bagaimana Kanisa, apakah sudah siap? Oke, udah. Oke, kita mulai ya sesinya. Oke. 3. Oke, udah selesai. Terima kasih untuk teman-teman dan juga Ibu Bapak dosen yang sudah menyempatkan hadir di dalam sidang seminar proposal tesis Saudari Linda Agustin. Saya Anissa Ayu Salsabila mengucapkan selamat atas
proses penyelesaian seminar proposal tesis yang sudah dilakukan pada hari ini untuk kedepannya bisa jauh lebih baik lagi di dalam penulisan dan juga penelitian yang akan eh, diteliti ke depannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Linda.